Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Feng King Er di tepi arena mulai memasuki panggung arena. Dia lalu berkata, "Aku Feng King Er dari Pavilion Angin Petir. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Tanya dari Feng King Er. Dengan cepat Xiaoyan lalu berkata, "Aku menerima tantanganmu," ucap dari Xiaoyan. Di sudut lain, Feng Junze sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan tidak menunjukkan keraguannya. Feng Junze lalu samar-samar dia bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Tetapi sayangnya riak spiritual itu bukanlah milik Yalau. Feng Junze lalu berkata, "Xiaoyan, berhati-hatilah kali ini," ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Xiaoyan pun mengepalkan tangannya. Pedang Xuan lalu muncul di tangannya. Feng King Er di depan Xiaoyan lalu berkata, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil membuat Feng Junze membantumu, tetapi kamu terlalu naif jika kamu berpikir dengan bantuannya kamu bisa searogan ini di Gunung Petir," ucap dari Feng King Er. Xiaoyan tidak mempedulikan kata-katanya. Doki yang agung perlahan beredar. Setelah itu aura yang kuat dipancarkan. Feng King Er kembali berkata, "Setauku kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal, bukan?" ucap dari Feng King Er. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu wanita yang cerewet ya. Jika saja kamu tidak memiliki latar belakang Pavilion Angin Petir, menjadi wanita warung remang-remang adalah pilihan terbaik untukmu," ucap dari Xiaoyan. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Feng King Er. Feng King Er lalu memejamkan matanya. Sesaat sebelum dia tiba-tiba membuka matanya, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Badai doki hijau tua langsung meletus di sekitaran tubuh Feng King Er. Kekuatan hisap liar dipancarkan dari doki tersebut. Tatapan Xiaoyan lalu terkunci dengan kuat ke badai itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok Feng King Er di dalam badai itu. Xiaoyan lalu bergumam, "Angin petir doki ya." Kain berwarna-warni mengandung cahaya petir tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu segera membentuk segel tangan. Ruangan di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Buar! Kain berwarna-warni dengan keras menghancurkan ruangan yang terdistorsi itu. Kain itu bergerak dan dengan cepat berbalik menghantam ke arah punggung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Xiaoyan mengangkat tangannya, nyala api hijau giok muncul. Segera dia meraih kain berwarna-warni itu. Doki melonjak dari tubuh Xiaoyan saat dia dengan keras menariknya. Buar! Banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu suara kain robek terdengar. Xiaoyan dan Feng King Er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Feng King Er lalu berkata, "Dominasi Phoenix berwarna-warni." Banyak kain berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai, menyapu ke arah Xiaoyan dari segala arah. Melihat serangan mengarah kepadanya, Xiaoyan lalu berkata, "Penguasa aliran tubuh 6 sendi," teriak dari Xiaoyan. Bayangan pedang Xuan lalu terbentuk. Buar! Feng King Er tidak berhenti menyerang. Dia mengerti bahwa meskipun dengan serangan sebelumnya tampak seperti badai yang dahsyat, tetapi serangan itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan. Fluktuasi doki yang besar dipancarkan dari badai yang berputar. Segera kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Dalam sekejap membentuk burung Phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki. Badai doki yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat burung Phoenix ini terbentuk. Badai pun berubah menjadi pilar doki setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh Phoenix. Feng King Er lalu berkata, "Pengorbanan angin petir."
Jari Feng King Er menunjuk ke atas Phoenix berwarna-warni. Setetes darah mengalir dari jarinya dan mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni itu. Sebuah kekuatan hidup terbentuk dari Phoenix berwarna-warni saat setetes darah mendarat di tubuhnya. Aura agung yang terkandung di dalamnya menjadi lebih liar dan ganas. Feng King Er kembali berkata, "Jari pembunuh angin." Feng King Er lalu diarahkan kepada Xiaoyan. Pilar cahaya hijau perak terbentuk di mulut burung Phoenix yang berwarna-warni. Pilar itu segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Buar! Pertahanan bayangan pedang Xuan seketika runtuh. Tetapi sebelum serangan itu sampai kepada Xiaoyan, Grand Lotus Core Flame tiba-tiba muncul dari balik bayangan pedang Xuan. Pilar cahaya yang melesat dan bertabrakan keras dengan Lotus Flame. Lotus Flame perlahan berputar. Pilar cahaya pun berangsur-angsur menjadi redup. Setelah beberapa saat pilar cahaya pun benar-benar menghilang. Feng King Er lalu berdiri di udara kosong. Matanya sedingin es saat dia melihat pilar cahaya di bawah menghilang. Saat pilar cahaya menghilang, Lotus Flame mulai berputar dan dengan cepat melesat ke arah Feng King Er di langit. Buar! Feng King Er segera membentuk segel tangan. Burung Phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Sebuah penghalang cahaya 7 warna menyebar dari tubuhnya. Lotus Flame belum menghantam penghalang cahaya itu. Buar! Penghalang cahaya itu seketika hancur. Api yang tersisa menyerbu masuk menabrak Phoenix besar berwarna-warni itu. Saat ini beberapa kain warna-warni telah robek. Kain-kain itu melayang turun dari tubuh Phoenix. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang kembali. Melihat Feng King Er di belakangnya, Feng King Er terbang dan mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni yang telah sebagian rusak. Feng King Er lalu berkata, "Garis darah menelan jiwa." Cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Feng King Er dan dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni. Tubuh Phoenix dengan cepat berubah menjadi cahaya merah pekat yang masuk ke mulut kecil Feng King Er. Tubuh Feng King Er lalu bergetar setelah itu. Segera sepasang sayap Phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Auranya dengan cepat melonjak. Kekuatan Feng King Er berubah menjadi bintang 3 dozong dalam seketika. Xiaoyan lalu berkata, "Skyfire, 3 perubahan misterius." Api melonjak dari tubuh Xiaoyan. Auranya juga tiba-tiba melonjak. Xiaoyan pun mencapai kekuatan bintang 3 dozong saat ini. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, Feng King Er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 misterius perubahan milikku, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Majestic Doki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Feng King Er, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Mata Phoenix menatap Xiaoyan dari kejauhan. Feng King Er mengangkat tangannya, jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Feng King Er lalu berkata, "Ikon suci setan Phoenix, telan langit dan bumi," ucap dari Feng King Er. Phoenix hitam ilusi di belakang Feng King Er melesat ke arah Xiaoyan. Alis Xiaoyan bergerak dan boncilin flame dengan cepat melonjak keluar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Fluktuasi itu berasal dari botol batu giok. Di dalam botol batu giok itu ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi yang menakutkan. Xiaoyan terkejut saat dia melihat tetesan darah hijau yang telah dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu mulai beraksi. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Feng King Er di langit. Xiaoyan lalu bergumam, Dia adalah seseorang dari suku Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Melihat Doki yang melonjak dari tubuh Feng King Er, Feng Junze lalu berkata kepada Lei Junze, "Tidak diduga bahwa dia adalah seseorang dari Hyphen Demon Phoenix," ucap dari Feng Junze. Lei Junze lalu berkata, "Hahaha, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang yang biasa. Dia bisa memaksakan Feng King Er menggunakan keterampilan rahasia sukunya." Feng Junze, kamu tidak boleh gegabah. Kamu mungkin tidak takut dengan papilion petir angin, tetapi King Er adalah seseorang dari suku Hyphen Demon Phoenix. Suku Hyphen Demon Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan sesuatu hal terjadi kepadanya, ucap dari Lei Junze. "Apakah kamu mengancamku?" tanya dari Feng Junze. "Aku tidak mengancammu.
Sebaliknya, kamu seharusnya memikirkan apa yang telah kamu ucapkan tadi, ucap dari Lei Junze. Selain itu tidak ada yang tahu siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini, ucap dari Fan Junze. Apakah kamu berpikir bahwa Xiaoyan mampu melawan King Er? King Er yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua di Pavilion Angin Petir tidak akan bisa mengalahkannya. Apalagi Xiaoyan. Ucap dari Lei Junze. Kalau begitu mari kita tunggu hasil akhirnya saja, ucap dari Fan Junze. Ayo kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir nanti, ucap dari Lei Junze. Sementara itu Xiaoyan di arena bergumam, sialan, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Hyper Demon Phoenix? Kekuatan spiritual Xiaoyan lalu berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah yang ada di botol giok itu. Jika Feng King Er menyadari bahwa dia memiliki darah suku Hyper Demon Phoenix di tangannya, kemungkinan akan timbul banyak masalah. Cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit, menabrak arena kayu perak. Benang api hitam pekat membakar di sekeliling lubang. Xiaoyan menatap tajam pada benang api itu. Melihat itu Xiaoyan lalu bergumam, api macam apa itu? Tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Jari Feng King Er di langit terangkat. Cahaya hitam pekat itu melesat keluar. Xiaoyan segera menghindar. Feng King Er lalu berkata, Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Ikon suci akan mengejarmu seumur hidupmu, ucap dari Feng King Er. Xiaoyan lalu mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun bayangan itu segera hancur ditabrak oleh cahaya aneh yang mengikutinya dari belakang. Xiaoyan lalu mengayunkan pedang Xuan di tangannya, menghantam cahaya hitam pekat itu. Tetapi itu sama sekali tidak berguna. Xiaoyan lalu bergumam, menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak doki. Sepertinya dia hanya akan bisa menggunakannya satu kali. Tetapi saat dia sedang memulihkan dokinya, jika dia dibiarkan menggunakan ikon suci lainnya, ini akan sangat merepotkan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar darinya. Api itu dengan cepat dibagi menjadi Grand Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Jari Xiaoyan kemudian menekan alisnya dan nyala api putih pekat muncul. Melihat Xiaoyan mengeluarkan 3 jenis api, semua sesepuh terkejut dan berkata, 3 jenis api surgawi. Feng Junze lalu bergumam, mungkinkah ini mantra api? Orang tua itu mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiaoyan, ucap dari Feng Junze di dalam hatinya. Setelah 3 api surgawi muncul, Xiaoyan segera menekan 3 jenis api surgawi bersama-sama. Teratai api 3 warna perubahan bangkit dari kumpulan api ini. Setelah beberapa saat Angry Lotus Flame berhasil terbentuk. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan menatap Feng King Er di langit. Xiaoyan lalu berkata, di bawah serangan Angry Buddha Lotus Flame apapun akan lenyap, ucap dari Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame pun melesat ke arah Feng King Er di langit. Melihat itu Feng King Er melambaikan tangannya. Cahaya gelap terbang kembali memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya. Feng King Er segera membentuk segel tangan dan berkata, ikon suci setan Phoenix Bell. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng King Er. Setelah terbungkus tubuh Feng King Er di dalamnya, sesaat kemudian cahaya itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Melihat itu 4 sesepuh lalu terkejut dan berkata, lonceng setan Phoenix. Jian Zunze lalu berkata, ada desas-desus bahwa Demon Phoenix Bell ini diciptakan oleh leluhur Hyphen Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Doseng. Kekuatan pertahanannya sangatlah menakutkan. Selain itu dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam, ucap dari Jian Zunze. Huang Quan Zunze lalu berkata, sayangnya ikon suci Demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Huang Quan Zunze. Lei Junze lalu berkata, Huang Quan Zunze, kamu seharusnya tidak membahas tentang suku Hyphen Demon Phoenix di sini, ucap dari Lei Junze menegurnya. Aku hanya bercanda, ucap dari Huang Quan Zunze.
Sementara lonceng hitam gelap baru saja terbentuk, Angry Buddha Lotus Flame pun menabrak dengan keras lonceng besar itu. Buar! Gelombang sonik yang sangat besar menyebar. Fluktuasi yang ganas menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Angry Buddha Lotus Flame tiba-tiba meledak. Buar! Gelombang serangan menyapu di langit. Melihat itu Fei Tian lalu berkata, orang ini benar-benar berbahaya, ucap dari Fei Tian. Lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun cahaya hitam pekat yang di permukaan juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api. Trak trak prang. Tiba-tiba retakan kecil perlahan menyebar dari lonceng besar itu. Saat ini lalu Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini wajahnya sedikit pucat. Xiaoyan dengan cepat memakan beberapa pil obat pemulihan Doki. Trak 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 prang. Sementara itu retakan di lonceng semakin banyak dan besar. Buar! Lonceng besar itu pun hancur. Fragmen gelap melesat ke segala arah. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Asap hitam pekat membumbung dari pecahan lonceng besar itu. Asap hitam itu tiba-tiba menyusut. Segera Feng Qing'er bergegas keluar dari sana. Tubuh Xiaoyan bergerak menyusul Feng Qing'er. Api hijau giok keluar dari tinjunya. Ketika Xiaoyan mengikutinya dari belakang, kain berwarna-warni yang berisi angin kencang ditembakkan oleh Feng Qing'er melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu meraih kain berwarna-warni itu. Dengan keras dia memukul Feng Qing'er dengan tinjunya. Buar! Buar! Feng Qing'er menghantam tanah dengan keras. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mendarat di samping Feng Qing'er. Xiaoyan segera mengangkat kakinya dan menginjak kepala Feng Qing'er. Dar! Seluruh arena terdiam melihat kejadian ini. Percikan darah mengalir ke segala arah. Kepala Feng Qing'er pecah. Kaki Xiaoyan melangkah ke depan. Dia lalu menghantamkan tinjunya ke ruangan kosong di depannya. Sebelum tinju Xiaoyan menghantam ruangan itu, sosok berwarna-warni muncul dan segera melambaikan tangannya. Tangannya pun bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Buar! Feng Qing'er mundur beberapa langkah setelah bertukaran pukulan. Xiaoyan lalu berkata, menurutmu aku akan tertipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awalmu, ha? Ucap dari Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, Feng Qing'er lalu mengerahkan Doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Tetapi sebelum dia bisa melepaskan serangan, Xiaoyan segera muncul di depannya. Tangannya lalu meraih leher Feng Qing'er. Xiaoyan lalu berkata, menyerahlah, ucap dari Xiaoyan. Api hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Qing'er. Feng Qing'er lalu berkata, aku tidak akan menyerah. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengalirkan Grace Lotus Heart Flame membakar api hitam itu. Api hitam itu segera menyusut kembali ke tubuh Feng Qing'er. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu pikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ucap dari Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar. Botol batu giok keluar dengan sendirinya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Melihat itu Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Nyala api hijau giok melilit botol tersebut. Setelah itu dia menyimpan kembali ke cincin penyimpanannya. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Feng Qing'er lalu berkata, perasaan apa ini? Darah esensi Fini kuno. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, darah esensi Fini kuno? Apa maksudmu? Tanya dari Xiaoyan. Serahkan benda itu, ucap dari Feng Qing'er. Mendengar itu Lei Zhuze segera muncul di samping Feng Qing'er. Lei Zhuze lalu berkata, Qing'er, ada apa? Tanya dari Lei Zhuze. Feng Qing'er segera muncul di samping Xiaoyan saat Lei Zhuze muncul. Feng Zhuze lalu berkata, menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota Heaven Demon Phoenix, kamu tidak boleh seenaknya, ucap dari Feng Zhuze. Feng Qing'er lalu berkata, Feng Zhuze, ini bukan soal pertarungan. Item yang sebelumnya aku lihat jelas-jelas adalah darah esensi Phoenix kuno sukuku, ucap dari Feng Qing'er. Semua orang terkejut saat mereka mendengar ini. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Nona Feng Qing'er. Jangan menuduhku seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu kira aku salah lihat? Tanya dari Feng Qing'er. Jika kamu ingin menuduhku,
kamu harus punya buktinya, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu apakah kamu berani mengizinkanku untuk memeriksa cincin penyimpananmu? Tanya dari Feng Qing'er. Feng Jinzhe lalu berkata, kamu tidak boleh memeriksa cincin penyimpanan seseorang seenaknya, ucap dari Feng Jinzhe. Baiklah, jika kamu tidak mengizinkanku untuk memeriksa cincin penyimpanannya, aku tidak akan melakukannya. Tetapi aku harus menggunakan keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klanku. Jika aku tidak menemukan apapun, aku akan meminta maaf. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi pinik kuno, ucap dari Feng Qing'er. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, silakan lakukan, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah dia mendapatkan masalah besar? Karena sebelumnya dia telah memurnikan bangkai binatang tingkat 6 atau 7 gitu ya waktu itu tuh di wilayah pojok hitam yang dapat dari lelang. Nah itu kan ternyata waktu Xian bilang, kok Xian ada perasaan aneh. Nah itu ternyata mungkin bangkainya suku atau leluhur binatang ajaib Hyphen Demon Phoenix. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.